Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidani Rahmadi Putra dari kelas Teori Administrasi Negara H041. Di sini saya akan menjawab soal UAS Teori Administrasi Negara. Yang pertama yaitu analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsepsi network governance. Jelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan dan peran dari masing-masing aktor, hambatan apa yang muncul, dan model networking apa yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Pendekatan inovatif untuk mengatasi kompleksitas pandemi yang dinyatakan oleh WHO ditawarkan oleh penerapan network governance dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Network governance berbeda dengan model hierarkis tradisional yang kaku, yang menekankan kerjasama lintas sektor tanpa dominasi satu otoritas. Indonesia adalah negara kepulauan dengan masalah koordinasi pusat daerah yang sering gagal saat krisis nasional seperti bencana alam atau wabah sebelumnya. Karena itu, pendekatan ini sangat relevan. Pada tahun 1997, Rhodes mempopulerkan teori tentang network governance. Rhodes menggambarkan pemerintah sebagai jejaring yang saling bergantung, yang mengelola ketidakpastian yang kompleks. 4 komponen utama termasuk dalam konsep ini. Yang pertama, interdependensi. Aktor membutuhkan sumber daya dan informasi satu sama lain untuk bertindak. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan bersama melalui perundingan horizontal daripada perintah vertikal. Yang ketiga yaitu pertukaran sumber daya yang mencakup pengetahuan, dana, dan infrastruktur. Yang terakhir yaitu aturan bersama, peraturan yang disepakati, bukan hierarkis formal. Metode ini jauh lebih efektif daripada hierarki tradisional, di mana pengambilan keputusan sering terjebak dalam rapat panjang tidak memiliki hasil yang jelas. Proses berpendapat bahwa kepemimpinan jaringan meningkatkan adaptabilitas melalui reflektivitas, di mana jaringan belajar dari umpan balik secara real time, sehingga hierarki pusat cenderung lambat menangani dinamika lokal selama krisis seperti COVID-19. Aktor dan peran dalam jaringan governance network COVID-19. Aktor-aktor utama yang saling berkaitan dalam jaringan ini menciptakan ekosistem responsif. Yang pertama yaitu pemerintah pusat dengan gugus tugas COVID-19 mengawasi kebijakan nasional seperti penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM dengan pengganti yaitu PSBB, penyebaran vaksin dengan melalui program gotong royong, dan alokasi anggaran stimulus pada tahun 2020. Mereka menyediakan sistem peraturan yang berlaku di seluruh negara. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan lokal seperti mencakup pencarian, pengujian, perawatan, karantina mandiri, dan penyesuaian PPKM sesuai dengan zona resiko merah, oranye, kuning, hijau. Sebagai contoh, DKI Jakarta sedang membangun rumah sakit darurat Wisma Atlet yang memiliki kapasitas 1.000 tempat tidur. Yang ketiga yaitu sektor swasta, menyediakan inovasi logistik dan platform digital. Perusahaan farmasi seperti Kalbe Farma membuat alat tes antigen. Gojek dan Tokopedia menawarkan aplikasi peduli lindungi untuk pengawasan. Grab dan Shopee menyediakan bantuan makanan. Yang terakhir yaitu masyarakat sipil, LSM dan NGO, memberikan pelajaran, memberikan bantuan, dan mengawasi. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengelola lebih dari 1.000 posko kesehatan dan rumah sakit darurat. Universitas seperti UI dan UGM membantu jaring laboratorium PCR yang meningkatkan kapasitas tes dari hanya 300 tes per hari pada Maret 2020 menjadi 50.000 tes per hari pada akhir 2020. Salah satu contoh kerjasama ini adalah pengujian genom SARS-CoV-2 yang dilakukan oleh Eichmann Institute bekerjasama dengan lembaga swasta BRIN dan Halodoc. Platform telemedicine di jaringan ini, universitas swasta dan publik mengisi celah pemerintah tanpa menunggu arahan formal. Hambatan pelaksanaan network governance. Yang pertama yaitu koordinasi lemah pusat daerah. Kebijakan nasional sering tidak sesuai dengan kondisi lokal. Contohnya daerah pedesaan menolak PSBB karena efek ekonomi. Menurut KPK, tumbang tindih wewenang menyebabkan 30% kegagalan. Ketidakpatuhan masyarakat dan hoax di awal pandemi. Misinformasi di media sosial menurunkan kepatuhan protokol kesehatan hingga 40%. Hal ini mengurangi kepercayaan
dalam jaringan yang sangat penting. Yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur jajaring. Laboratorium PCR awalnya terbatas dan aktor tidak dapat berkomunikasi dengan baik, yang menyebabkan penundaan data sampai Juni 2020. Hanya 200 lab yang disertifikasi, yang menghambat sumber daya. Yang terakhir yaitu bertentangan dengan prinsip self-organizing. Asimetris kekuasaan yang menyebabkan pusat mendominasi jaringan. Karakteristik model lead organization covered di Indonesia. Struktur sentralisasi, koordinasi tugas Kemenkes BNPB mengelola 6 pilar rencana respons nasional, komando, pengawasan lab medis, farmasi, non-farmasi, dan komunikasi risiko. Ini mengintegrasi 4.000 laboratorium swasta dan universitas melawan hierarki tender selama 6 bulan. Tidak hanya terarah, tetapi multi-stakeholder. Collaboration melibatkan pemerintah daerah, universitas, TNI, Polri, dan BUMN. Pertukaran sumber daya Rodes meningkatkan akuntabilitas 50% dibandingkan dengan model Bojonegoro yang dominan pemerintah atau dominan yang hierarkis. Hanya 40% efektif tanpa hexahelix. Institut Tinggi aturan jelas Inpres nomor 9 tahun 2020, instruksi gubernur, kemandirian parsial melalui staf lokal manajemen jaringan melalui satu data COVID-19 menurunkan inkonsistensi lapangan sebanyak 60%. Soal kedua yaitu pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya hebat untuk menangani stunting. Analisis dengan paradigma New Public Governance. Bagaimana program kader hebat menerapkan gagasan paradigma tersebut, dan kira-kira apa hambatan yang muncul dalam penerapan program kader Surabaya hebat tersebut. Program kader Surabaya hebat mewakili implementasi paradigma New Public Governance yang inovatif dalam penanganan stunting di Kota Surabaya. Paradigma NPG ini menekankan relasi horizontal antar aktor, bukan hierarki vertikal seperti pada model New Public Management atau Old Public Administrasi. Melalui value co-creation, kader berperan sebagai jembatan antar dinas kesehatan Surabaya dan tingkat RT RW memanfaatkan posyandu digital untuk mengidentifikasi dini kasus stunting. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang tanggap lokasi tanpa bergantung pada instruksi top-down yang kaku. Dalam program ini, peran dibagi secara jelas untuk optimalisasi sumber daya. Pemerintah daerah menyediakan pelatihan berkala, anggaran operasional, dan infrastruktur teknologi seperti aplikasi posyandu digital. Sementara itu, kader Surabaya hebat menangani interaksi langsung dengan masyarakat termasuk screening nutrisi anak, edukasi orang tua, dan pelaporan secara real time data stunting. Keunggulan relasi horizontal ini terlihat pada fleksibilitas kader dapat menyesuaikan intervensi dengan kondisi lokal, seperti pola makan khas masyarakat pesisir Surabaya tanpa menunggu persetujuan birokrasi pusat. Hasilnya, cakupan deteksi stunting meningkat di tingkat RW sesuai data Dinas Kesehatan Surabaya pada tahun 2024. Hambatan utama implementasi yakni yang pertama yaitu keterbatasan kapasitas kader. Banyak kader memiliki latar belakang non-medis sehingga rentan terhadap kesalahan input data di posyandu digital. Pelatihan yang secara singkat tidak cukup membangun kompetensi analisis data stunting seperti pengukuran antropometri akurat. Yang kedua yaitu resistensi birokrasi tradisional. Pejabat dinas kesehatan cenderung mempertahankan kontrol sentral, enggan mendesentralisasi wewenang ke kader. Hal ini memperlambat verifikasi data dan distribusi intensif. Yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran. Dana APBD Kota Surabaya untuk insentif kader sekitar 500.000 per bulan, dan pemeliharaan gadget posyandu digital terbatas. Terdampak prioritas pasca pandemi, teknologi sering mengalami downtime karena kurangnya dukungan IT. Yang terakhir yaitu tingginya turnover kader. Beban sukarelawan
menyebabkan 15-20% kader menurun tiap tahun, meskipun upaya sertifikasi dan integrasi dengan program nasional seperti Posbindu. Faktor-faktor ini saling memperkuat, mengurangi efektivitas value co-creation. Strategi mitigasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan diperlukan strategi bertahap berbasis NPG. Penguatan kapasitas kader. Perpanjangan pelatihan menjadi modul online 2 minggu dengan stimulasi digital. Bekerja sama dengan universitas seperti UNER, integrasi sertifikasi nasional Kemenkes untuk meningkatkan retensi hingga 80%. Mengurangi resistensi birokrasi. Bentuk forum horizontal bulanan melibatkan dinas kesehatan, kecamatan, dan kader untuk co-creation kebijakan. Gunakan dashboard digital transparan agar data kader langsung terintegrasi ke sistem e-health Pemkot. Optimalisasi anggaran dan teknologi. Akses dana hibah nasional, program Indonesia Sehat, dan CSR swasta untuk insentif 1 juta per bulan serta subsidi gadget kolaborasi dengan Telkomsel untuk jaringan 4G gratis di Posyandu. Retensi kader, tingkat insentif non-finansial seperti prioritas layanan kesehatan, keluarga, dan pengakuan publik via media sosial Pemkot Surabaya. Kesimpulannya yaitu penerapan NPG melalui kader Surabaya hebat membuktikan efektivitas relasi horizontal dalam mengurangi prevalensi stunting dari 12% pada tahun 2022 menjadi 8% pada tahun 2025. Namun tanpa mitigasi hambatan, potensi program ini terancam. Rekomendasi utama yaitu evaluasi tahunan berbasis data digital dan ekspansi ke 100% RW Surabaya pada tahun 2026. Pendekatan ini selaras dengan RPJMD Surabaya 2021-2026, memastikan stunting zero melalui governance kolaboratif. Ketiga, itu mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Berikan jawaban secara teoretik dan contoh empiris yang ada. Secara teoritis, New Public Governance atau NPG mempresentasikan sebuah model negara plural di mana berbagai aktor yang saling berkontribusi secara kolektif terhadap penyelenggaraan layanan publik melalui jejaring antar organisasi yang kompleks. Paradigma ini hadir sebagai respon dan evolusi dari dua pendahulunya, yakni Old Public Administration dan New Public Management. Old Public Administration yang berkarakter hierarkis dan kaku, sedangkan New Public Management yang mengadopsi prinsip-prinsip pasar dan kompetisi. NPG secara khusus mengatasi keterbatasan kedua paradigma lama itu dengan menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai inti dari proses penciptaan nilai publik. Kolaborasi ini tidak hanya sekedar koordinasi, melainkan sebuah interaksi yang saling memperkuat antar pemerintah, sektor swasta, organisasi, masyarakat sipil, dan warga negara itu sendiri. Perbedaan mendasar NPG dengan paradigma sebelumnya, Public Administrasi itu berpusat pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan birokrasi yang ketat dengan akuntabilitas yang bersifat vertikal yang mengalir dari bawah ke atasan atau cenderung bersifat top down dalam sebuah rantai komando yang sangat panjang. Sementara New Public Management muncul dengan menjadikan mekanisme pasar sebagai solusi, mengejar efisiensi output dan seringkali memperlakukan warga sebagai konsumen dalam sebuah sistem yang kompetitif. New Public Governance justru bergerak melampaui kedua pendekatan tersebut dengan mendorong nilai-nilai kolaboratif seperti manajemen jaringan, proses pengambilan keputusan melalui perundingan, dan fokus pada penciptaan nilai publik yang dihasilkan secara bersama-sama. Kelebihan utama paradigma New Public Governance terletak pada kesesuaian dalam menangani masalah-masalah publik yang kompleks atau sering disebut sebagai weak problem atau masalah seperti kemiskinan, ketimpangan, atau perubahan iklim tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan hierarkis satu arah dari TPA atau melalui mekanisme pasar kompetitif ala NPM yang cenderung fragmentatif. Masalah kompleks membutuhkan sinergi pengetahuan, sumber daya, dan legitimasi dari berbagai pihak.
yang hanya dapat diwadahi melalui pendekatan jejaring dan kolaborasi khas NPG. Untuk mendorong hal ini, New Public Governance memperkenalkan alat-alat reformasi internal seperti jaringan kebijakan yang dimandatkan dan model manajemen yang dibangun atas dasar kepercayaan. Alat-alat ini pada dasarnya mereorganisasi hubungan dalam sektor publik, mendorong kolaborasi yang bersifat horizontal antar lembaga maupun vertikal dengan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan efektivitas dan relevansi layanan publik. Di Indonesia, implementasi nyata dari prinsip-prinsip NPG dapat diamati dalam aplikasi Jaki, yaitu Jakarta Kini, yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini mewujudkan esensi NPG melalui integrasi layanan digital satu pintu yang tidak hanya menyediakan layanan transaksional, tetapi juga membuat ruang partisipasi yang transparan dan responsif bagi warga dan organisasi swasta. Platform ini berfungsi sebagai simpul jejaring kolaboratif yang menghubungkan pemerintah sebagai fasilitator dengan warga sebagai co-producer layanan. Meskipun dihadapkan pada tantangan klasik seperti kesenjangan digital dan literasi teknologi, capaian aplikasi ini cukup signifikan. Fitur pengaduan jak lapor misalnya menunjukkan tingkat penyelesaian yang sangat tinggi, mencapai hampir 95,9%, yang mengindikasikan adanya sebuah sistem kolaboratif yang efektif di balik layar. Angka ini bukan hanya sekedar indikator kinerja, melainkan bukti nyata terciptanya nilai publik melalui kolaborasi, di mana setiap laporan warga ditindaklanjuti oleh jejaring unit kerja pemerintah yang terkait. Implementasi Jaki ini juga selaras dengan visi reformasi birokrasi nasional yang bergerak menuju tata kelola yang lebih partisipasif dan inklusif. Dalam konteks ini, NPG dimanfaatkan sebagai kerangka kerja untuk mencapai tata kelola inovatif yang melampaui batas-batasan New Public Management. Jika NPM New Public Management berfokus pada efisiensi internal dan kompetensi, NPG New Public Governance melalui platform seperti Jaki justru membuka ruang bagi partisipasi demokratis yang lebih substantif. Warga tidak lagi diposisikan sebagai konsumen pasif, melainkan sebagai mitra yang saluran langsung untuk memengaruhi dan meningkatkan kualitas layanan publik di sekitarnya. Dengan demikian, studi kasus Jaki menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip teoritis NPG seperti jejaring, kolaborasi, dan co-creation dapat dioperasionalisasi dalam konteks pemerintahan di Indonesia, menghasilkan dampak yang terukur dan sekaligus memperkuat ikatan antar negara dan masyarakat dalam proses pembangunan bersama. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.